Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mister berharap semua kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita kembali berjumpa dalam proses pembelajaran kita secara online mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada hari Rabu 14 April 2021. Nah, anak-anak yang ada di rumah hari ini, kalian boleh menyaksikan video ini dari awal sampai akhir karena kita ada pelajaran yang kita pelajarin hari ini. Kita masih membahas pelajaran kita tentang komputer dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita bahas bagian yang keempat yaitu robot. Wah, ini pelajaran kita hari ini. Nah, materi-materi sebelumnya Mister sudah jelaskan ada begitu banyak kegunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sudah belajar tentang ATM ya. Kita sudah belajar tentang film kartun. Kita sudah belajar tentang pesawat penerbangan. Bagaimana pesawat bisa terbang ya, dikendalikan oleh apa? Teknologi komputer. Dan hari ini kita belajar tentang robot. Nah, anak-anak pernah nggak kalian lihat robot atau film kartun robot? Ya, robot adalah salah satu teknologi yang sangat canggih, sangat hebat, ya, sangat luar biasa. Nah, silakan anak-anak buka buku kita halaman 83. Sekali lagi, halaman 83. Oke. Nah, perhatikan, robot adalah sebuah alat canggih ya yang gerakannya dikendalikan oleh apa? Oleh komputer. Nah, bedanya manusia dengan komputer sangat jauh beda. Kalau manusia tidak dikendalikan oleh apapun, yang mengendalikan adalah pikirannya, hatinya, perasaannya, dan kehendaknya. Kalau robot dikendalikan, diatur, diarahkan oleh apa? Oleh teknologi komputer. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan apa saja. Dia bisa melakukan kegiatan seperti yang biasa dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, dia bisa bekerja, dia bisa berjalan, dia bisa berlari, ya. Tapi dia tidak bisa makan. Ya, robot nggak bisa makan, nggak ada perutnya. Oke, nah inilah yang disebut dengan robot. Robot banyak digunakan di pabrik. Nah, perhatikan ya, misalnya pabrik mobil, ya. Jadi yang mengerjakan mobil di pabrik itu bukan tenaga manusia yang dipakai, tapi tenaga apa? Tenaga robot tentunya. Karena ya dalam pabrik itu ada banyak pekerjaan-pekerjaan berat ya yang dilakukan. Jadi pembuatan mobil lebih apa? Lebih cepat dan lebih mudah. Itulah manfaat teknologi robot dalam apa? Dalam pabrik-pabrik mobil. Dan bukan hanya di pabrik mobil, banyak ya, bahkan di rumah makan juga ya sudah ada robot ya yang akan melayani ya orang-orang yang ada di situ. Wow, canggih nggak? Canggih tentunya. Oke, bagaimana ya kalau ada di sekolah kita begitu yang mengajarin kita robot bukan manusia? Wow, yang mengajarin kita robot, bukan lagi Miss dan Mister. Waduh, bagaimana jadinya ya? Kita bisa main-main sama robot itu. Oke, jadi robot sangat penting ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan ya, baik itu pabrik, industri, ya, toko, di mall dan lain sebagainya. Semakin hari semakin canggih ya, semakin yang semakin maju, semakin lebih indah, lebih menarik ya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari tentunya. Nah, kemudian aktivitas robot itu dikendalikan oleh komputer ya. Dikendalikan artinya diatur oleh komputer ya. Sudah diatur sedemikian rupa sebelumnya. Jadi sebelum robot itu dijadikan, dia sudah diarahkan ya. Dia sudah dikendalikan, dia sudah diatur ya. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan, yang dikendalikan ya dalam diri dia. Jadi dia tidak serta-merta melakukan apa-apa saja seperti manusia ya, tapi sudah dikendalikan ya, sudah dikontrol terlebih dahulu.
Beda ya kayak manusia. Wah, kalau anak-anak kapan saja bisa main, kapan saja bisa berenang, kapan saja bisa jalan-jalan, kapan saja bisa loncat-loncat, ya, dan lain sebagainya. Tapi robot tidak bisa seperti itu, ya. Robot terbatas dalam hal apapun. Tapi dia sebenarnya lebih pintar, lebih hebat daripada manusia, ya. Wow, mau nggak jadi robot? Oh, jangan jadi robot, kita jadi bangga jadi manusia. Oke, nah anak-anak, robot itu bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh manusia. Seperti apa itu, Mister? Ya, misalnya di rumah makan, ya, menghidangkan makanan. Jadi dia mengantar makanan. Wih, misalnya kita pesan, saya makan ini. Yo, apa itu? Bakso. Wow, datang robot. Tur, diantar bakso. Saya makan nasi goreng. Wah, datang robot. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Dia antar ke kita. Wow, luar biasa. Jadi manusia tidak bekerja lagi, dia hanya duduk-duduk saja. Oke. Lalu apa lagi? Nah, seperti di negara-negara maju, robot itu digunakan, dimanfaatkan untuk apa? Mengangkut sampah. Wow, di Indonesia ada nggak seperti itu ya? Wah, nggak ada. Yang ada di Indonesia mah masih yang biasa-biasa ya. Oke, yang biasa-biasa. Tapi di negara-negara maju, negara-negara Eropa, luar negeri, mereka sudah menggunakan teknologi robot untuk apa? Untuk ya mengangkut, mengangkat sampah, kebersihan, ya mereka sudah memanfaatkan itu. Wow, hebat nggak? Hebat. Wah, luar biasa. Terus apa lagi? Ya, seperti mengangkat barang-barang berat. Wow, seperti apa itu? Seperti besi, kayu, dan lain sebagainya. Jadi mereka manfaatkan robot untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Wah, hebat nggak? Hebat. Jadi teknologi robot sangat membantu memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. Wow, makanya di negara-negara maju manusia tidak banyak bekerja di pabrik-pabrik, ya. Mereka sudah menggunakan memanfaatkan robot. Di Indonesia belum, ya, di Indonesia belum. Oke. Nah, kita lihat ada satu video. Perhatikan ya, ada video yang Mister putar buat anak-anak tentang contoh pekerjaan yang dilakukan oleh robot. Nah, apa saja itu yang dilakukan oleh robot? Ayo kita lihat sama-sama ya. Sobat, ketemu lagi di video on the spot terbaru. Perkembangan zaman saat ini sudah semakin tak terbatas. Perkembangan terjadi pada semua aspek, salah satunya adalah aspek teknologi yang semakin canggih. Malah bisa dibilang kelewat canggih. Kita lihat aja contohnya perkembangan dalam teknologi robot. Saat ini robot yang diciptakan begitu canggih serta memiliki kemampuan seperti manusia atau makhluk hidup lain. Mereka bisa mendengar, melihat, memegang, berjalan, dan lainnya. Seperti di negara tirai bambu ini, di Cina udah banyak menciptakan teknologi yang bahkan belum ada di negara lain. Akhir-akhir ini teknologi yang mereka ciptakan semakin jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara lain. Nah sobat, video on the spot terbaru akan membahas 4 teknologi robot super canggih yang dibuat oleh Cina. Nah, apa sajakah itu? Yang Lilai. Yang Lilai adalah robot wanita humanoid yang ditenagai oleh AI. Gadis robot yang dibuat oleh X-Robots memiliki 16 motor kecil di wajahnya dan motor tambahan untuk tubuhnya. Yang Lilai mampu mengekspresikan berbagai emosi dan gerakan seperti manusia. Robot ini juga memiliki fungsi yang mirip dengan Sophia Robotics Hanson yang terkenal. Jiang Lilai kini telah menjadi asisten pembawa acara program terkenal Jiang Chanjiang. Shin Xiaomeng dan Kui Hao.
Saluran TV milik pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengumumkan akan meluncurkan seorang pembawa berita wanita buatan Artificial Intelligence atau AI. Presenter wanita AI tersebut bernama Shin Xiaomeng dan akan memulai debut pertamanya sebagai reporter pada Maret mendatang. Robot berbentuk layaknya manusia itu meniru ekspresi wajah dan tingkah laku humanis untuk menyampaikan berita. Saat ini Shin Xiaomeng adalah hasil artificial intelligence yang dikembangkan berkat kerjasama antara pemerintah Tiongkok dengan mesin pencari Sogou. Sebelumnya, Sogou juga telah membantu untuk mengembangkan pembawa berita pria berbasis AI pertama di dunia yang bernama Kui Hao. Kui Hao diketahui dapat meniru ekspresi wajah dan tingkah laku manusia saat membaca laporan, sehingga sangat mirip dengan pembawa berita manusia pada umumnya. Sistem AI telah digunakan untuk membuat suara presenter, gerakan bibir dan ekspresi, dan mereka memiliki kemiripan yang luar biasa dengan manusia nyata. Pembuatan Shin Xiaomeng dan Kui Hao adalah bagian dari dorongan besar yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk memajukan perkembangan teknologi di masa sekarang. Emma. Sebuah perusahaan teknologi lokal di Shenzhen Robot mengklaim robot asmara bernama Emma memiliki kemampuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Emma bisa memberikan layanan yang luas kepada pembeli robot itu, meliputi percakapan interaktif, termasuk kemampuan membuka surel atau email sang pemilik. Kemampuan AI yang ditanamkan itu bisa mendorong perilaku sang robot layaknya manusia. Emma dapat menyerap dan menyimpan informasi sebagai bekal merespons percakapan yang diharapkan sang pemilik. Selain kemampuan percakapan interaktif, robot asmara itu juga bisa menolehkan kepala, menyatakan ekspresi wajah, serta menghidupkan mata yang tampak sealamiah mungkin sehingga menyerupai manusia. Jueying. Zhejiang University di Cina Timur baru-baru ini merilis produk generasi baru, Jueying, seekor anjing robot berkaki 4 yang dapat melompat melalui lingkaran, kepala bola di udara dan mendarat dengan lancar. Anjing robot dengan berat sekitar 40 kg dirancang untuk mensimulasikan yang asli dengan panjang 0,85 meter dan tinggi 0,65 meter. Ia dapat melompat 1,5 meter dan mampu melewati penghalang setinggi 0,4 meter yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan lingkungan alam dengan lebih mudah. Dengan kemampuan sensorik yang unggul, Jueying dapat menemukan pengisi dayanya sendiri dan terhubung ke catu daya. Dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Zhejiang dengan Deep Robotics, sebuah perusahaan teknologi tinggi, versi terbaru telah ditingkatkan dalam hal kinerja gerak dan kemampuan sensorik dibandingkan dengan 2 versi sebelumnya. Nah sobat, itulah 4 teknologi robot super canggih yang dibuat oleh China. Bagaimana menurut pendapat kalian sobat? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya. Wow, luar biasa ya, robotnya sangat canggih. Mirip seperti manusia, bahkan lebih cantik, lebih ganteng daripada manusia. Wah, keren deh. Itu di negara mana tadi? Di negara Cina. Wah, di negara Cina mereka sudah buat robot secanggih. Wah, canggih luar biasa ya. Mereka bisa melakukan pekerjaan seperti tadi ada presenter, menyampaikan berita, menyampaikan informasi di mana di televisi. Wah, hebat deh, keren sekali. Itulah teknologi robot yang dibuat ya. Teknologi robot dibuat untuk ya membantu pekerjaan manusia tentunya. Oke, anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang teknologi robot ya, teknologi robot. Nah, sekarang kita mengerjakan ya soal. Wah, mengerjakan soal. Jadi anak-anak buka halaman 83, kemudian kita kerjakan soal berikut ini ya. Kita sudah belajar tentang
materi ini ya, ke ATM kita sudah belajar, robot ya. Kemudian film kartun ya. Dan pesawat. Kita sudah belajar. Nah, jadi anak-anak tugasnya adalah ada 5 soal ya. Kalian mengerjakan di buku PST. Oke, kalian tulis dulu soalnya dengan rapi di buku PS, kemudian kalian jawab dengan tulis yang rapi, tulisan yang lengkap ya. Dan setelah selesai, kalian boleh fotoin dan dikirim ke WA Mister. Oke, kalian kirim ke WA Mister. Sekali lagi, tulis dulu soal, baru dikerjakan, dibuat jawabannya. Setelah selesai, difotoin, dan dikirim ke WA Mister. Batas pengirimannya, Mister kasih sampai jam 6 sore. Ya, sampai jam 6 sore. Wow, lama ya, jam 6 sore. Nah, bagi kalian yang tidak ada orang tua karena kerja, bisa sore dikumpul ya, tidak apa-apa. Mister tunggu sampai jam 6 sore. Oke, itu saja yang menjadi tugas yang Mister kasih hari ini dalam pembelajaran kita online. Ingat, soalnya hanya ada 5. Oke. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.